Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-8 di mata kuliah Metodologi Penelitian, kita akan membahas mengenai pengidentifikasian dan perumusan masalah. Silahkan disimak slide berikut. Kita akan membahas mengenai pendefinisian dan perumusan masalah, ataupun ini mengenai di bab 1 atau pendahuluan. Di sini kita akan melihat bagaimana kita membuat suatu pendefinisian dan perumusan masalah. Materi kali ini diawali dengan penjelasan mengenai permasalahan penelitian. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan dalam permasalahan pada penelitian. Yang pertama, masalah penelitian sebagai dasar mengapa penelitian itu dilakukan. Kemudian permasalahan dituangkan dalam latar belakang penelitian, dan latar belakang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik, atau dikatakan dengan dalam bentuk penjelasan segitiga terbalik. Berikut hubungan antara ketepatan masalah dan pemecahannya. Di sini di slide ada tabel mengenai hubungan keduanya, yaitu di sini ada 4 kondisi. Yang pertama yang berhubungan dengan ketepatan masalah. Jika masalah benar, maka pemecahannya juga benar. Yang kedua, masalah benar dan ketepatan dalam pemecahan masalah itu salah. Kemudian yang ketiga, masalah salah, maka pemecahan benar. Yang keempat, masalah salah dan pemecahan juga salah. Ada beberapa sumber permasalahan dalam penelitian. Yang pertama, bersumber dari kehidupan sehari-hari. Di sini seperti adanya penyimbangan antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimbangan antar rencana dan kenyataan. Kemudian terdapat pengaduan dan adanya persaingan. Sedangkan yang kedua, yaitu bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya. Ini digunakan dan dijadikan sebagai penyempurnaan untuk verifikasi dan untuk pengembangan. Bagaimana dikatakan dengan permasalahan yang baik, yaitu yang mengandung unsur-unsur seperti yang pertama bermanfaat, yang kedua dapat dilaksanakan, di mana dapat dilaksanakan ini disesuaikan dengan kemampuan teori dari peneliti, waktu yang tersedia, tenaga yang tersedia, dana yang tersedia, adanya faktor pendukung, tersedianya data, dan tersedianya izin dari pihak yang berwenang. Yang kedua, dikatakan baik permasalahan itu yang ketiga yaitu adanya faktor pendukung, yaitu adanya tersedianya data dan tersedianya izin dari pihak berwenang. Kemudian kita akan membahas mengenai judul penelitian, di mana setelah permasalahan diidentifikasikan dengan tepat, langkah berikutnya adalah memberikan nama dalam penelitian, seperti judul penelitian. Di sini dalam judul penelitian terdiri dari 2 orientasi. Yang pertama, orientasi singkat. Di sini contohnya yaitu contoh judulnya analisis kualitas pelayanan jasa perbankan. Yang kedua, orientasi jelas. Di sini berdasarkan jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi penelitian, dan waktu pelaksanaan penelitian. Contoh dari judul yang berorientasi jelas ini seperti analisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada bank-bank pemerintah di Surabaya tahun 2007. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama, masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dan yang ketiga, rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Dalam menentukan dan memilih permasalahan penelitian, kadangkala peneliti mengalami kesalahan. Di sini ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam memilih permasalahan penelitian. Yang pertama, permasalahan penelitian tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Yang kedua, permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Dan yang ketiga, permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada. Dalam pembatasan masalah, ini harus sangat diperhatikan dalam sebuah penelitian, di mana penelitiannya ini harus mengarah kepada inti masalah yang sesungguhnya.
Maka diperlukan pembatasan penelitian, sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih fokus dan tajam. Karena itu, penjelasan dalam pembatasan masalah ini dengan model segitiga kerucut yang terbalik, di mana diawali dengan permasalahan secara umum yang dijelaskan, kemudian menjelaskan mengenai pembatasan penelitian, dan terakhir inti masalah. Tugas latihan untuk pertemuan ke-8 ini, tolong kalian buat satu judul penelitian yang didasarkan pada 2 orientasi yang telah kita bahas, yaitu orientasi singkat dan orientasi jelas. Selamat bekerja.